Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan pertemuan ke-11 tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Pertama akan mempresentasikan biografi Ibnu Taimiyah yang akan dipresentasikan oleh Mbak Anina. Biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 Hijriah dan dikebumikan di pemakaman kaum Sufi. Kemudian karya-karya Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti 1. Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, 2. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wal ar-Ra'iyah, ketiga Al-Hisbah fi al-Islam. Selain karya di atas, Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai 300 jilid, antara lain Iktifa al-Asirat Al-Mustaqim wa Mukallaf Ashab Al-Jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, Al-Sarim Al-Maslul Al-Syaitim Ar-Rasul, Al-Sarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa Ar-Rasul, Al-Jawab As-Sahih Liman Badalat Din Al-Masih, dan sejumlah buku lain di bidang fikih. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang akan dijelaskan oleh Mbak Sesi. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terbagi menjadi 9. Yang pertama, kompensasi dan harga. Istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga. Pertama, ada kompensasi yang setara atau iwad al-mits. 2. Harga yang setara atau saman al-mits. Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 jenis harga, yaitu A. Harga yang tak adil atau terlarang, dengan B. Harga yang adil atau disukai. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil atau iwad al-mis dan harga yang adil saman al-mis tidaklah sama. Harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip darar, yakni tidak melukai dan merugikan orang lain. Tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku syir, di mana penduduk menjual barang-barang mereka, dan harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persis harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang, atau misalnya karena menurunnya suplai atau penawaran, atau meningkatnya permintaan, itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya merupakan paksaan yang salah atau ikhrar bi ghairi haq. 2. Ada keuntungan yang setara atau adil. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa dan bersifat eksploitatif, atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Selanjutnya, yang ketiga akan dipresentasikan oleh Mbak Anina.
Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang ketiga yakni mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah itu memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga itu dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia berkata bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan seseorang. Jika kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya itu akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga itu akan turun. Lalu, Ibnu Taimiyah itu mengidentifikasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah-ubah. Kedua, perubahannya tergantung pada jumlah para peminta. Yang ketiga, meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, baik kecil atau besar, berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang. Yang keempat, harga berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. Pertukaran barang itu dilakukan. Yang kelima, harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya pemilikan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang keempat yaitu regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu yang pertama tidak adil dan tidak sah. Ini adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual. Ini merupakan tindakan tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, adil dan sah, di mana saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur jika penduduknya sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli itu terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang kelima yaitu uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat ukur dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Dan juga para penguasa jangan mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin. A. Karakteristik dan fungsi uang. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan ajman harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang, dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang, miyar al-amwal, yang dengannya jumlah nilai barang-barang maqadir al-amwal dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri. B. Penurunan nilai mata uang.
Ia menyatakan penguasa seharusnya mencetak fulus atau mata uang selain dari emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil, proporsional atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezoliman terhadap mereka. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil keuntungan dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang. C. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik.